Ini uang sumbangan, sifatnya pasif. Audit rekeningnya Agus bisa. Karena Agus, yayasan nggak bisa, sampai botak sariawan, berjengger. Nggak bisa, itu ada undang-undangnya. Di dalam undang-undang PPATK udah jelaskan yang bisa diaudit itu PT, rekening law firm, ya, rekening perusahaan itu baru bisa. Rekening lembaga-lembaga lainnya. Tapi kalau yayasan bersifat pasif hukum, mana bisa diaudit? Apalagi ada pasal 1359 KUH Perdata ayat 1. Uang yang udah ditransfer yang bersifat hutang wajib dibayar. Ayat 2-nya, uang yang bersifat sumbangan sukarela tidak wajib dibayar, tidak bisa digugat dan dituntut. Gitu loh. Ya di situ aja udah mematahkan semua dalil-dalil hukum mereka. Mau nuntut apa lagi? Kan selalu gue bilang, bukan gue jumawa ya karena gue cerdas. Gue selalu bilang, ini uang kalau udah masuk ke rekening yayasan Novi, sampai botak sariawan nggak bakal bisa diambil sama siapapun. Kecuali gugatan perdata bisa menang. Tapi gugatan perdata udah dipatahkan. Udah dipatahkan oleh statementnya Pak Menteri. Udah dipatahkan oleh Undang-Undang KUH Perdata. Gitu loh. Ditambah lagi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang donatur. Ditambah lagi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan juga. Jadi yayasan bersifat pasif. Gitu loh. Jadi artinya di sini nggak bisa digugat dan dituntut. Dari mana dasar hukumnya? Gitu. Bang, untuk penunjukan si Tohang jenderal ini, apakah emang udah ditunjuk sama Novi atau masih hanya konsultasi deh? Gue gini loh. Kalau gue ini kan gue udah lihat sih di YouTube. Paham nggak? Gue udah lihat di YouTube. Tapi kalau caranya begini berarti Pak Jendral Sitohang nggak ngerti etik dong. Nggak ngerti etika, kan lagi dijalanin sama kita nih sebagai kuasa hukum. Gitu loh. Tapi gue nggak tahu maksud dan tujuannya si Novi manggil nyambut lagi Jendral Sitohang mau apa. Gue nggak paham. Gitu. Itu komunikasi abang sama Novi setelah abang tahu itu tadi sore ya? Gue nggak pernah komunikasi sama Novi. Gue hanya melalui Gary. Karena sesuai dengan perjanjian. Kan gue nggak mau gue nih orang paling anti ngeganggu klien cewek. Paham nggak? Jadi gue bilang, gue gak usah ke Novi ya, gue ke Gary aja. Karena gue orangnya paling anti kalau megang klien, apalagi janda ya. Gue paling anti tuh. WA gitu gue paling anti. Tapi melalui orang, gitu loh. Apalagi orang belum kawin, perawan, gue gak berani. Makanya gue WA-nya melalui asistennya. Gitu. Terus apa langkah yang mau diambil Bang setelah abang tahu kayak gini? Apakah abang mau tetap membela Novi atau? Ya gue tetap membela Novi, selama Novi gak mencat gue tetap bela. Tapi gue sekarang ini gue tegur keras mereka biar profesional si Novi ini jadi klien gitu loh. Jadi jangan sampai ini cuap nyari perhatian masyarakat agar masyarakat iba, tapi dia sendiri membuat kontradiksi atau kontradiktum atau kontra apa sih semacam kontra sosial yang ada di kumpulan mereka ini gitu loh. Jadi maksudnya kalau untuk mungkin kalau banyak acara gitu, jadi banyak bisa didiskusikan gitu. Gue selama ribuan kasus yang gue tanganin nggak akan ada yang beres kalau pengacara itu dicomot dari grup ini, dari nggak pernah beres. Malah kliennya yang renyah, percaya sama gue. Karena kan pengacara ini kan punya ego semua, punya egosentris. Hukum itu abstrak, gitu loh. Semua orang ini bisa berpendapat, gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau cara gue maunya begini, cara mereka maunya begitu ya susah, gitu loh. Makanya gue bilang tadi sini, gue tunggu dipecat Novi aja. Kalau Novi mau menggunain gue jalan. Kalau gue dipecat, emang gue kagak mau dari awal. Gitu. Makanya gue bilang, gue tegur nih keras biar semuanya pada introspeksi diri ya. Karena tadi pagi aja Farhad Abbas itu udah ngajak damai sesuai dengan apa yang gue mohon loh. Farhad, tolong, gue bilang gitu. Tolong dong, kita kan mendamaikan dua insan yang sedang berseteru adalah pahala, gue bilang gitu. Tolong dong, lu damaikan Novi dengan si Agus gitu loh. Gue mohon katanya. Gue bilang gitu kan. Ya. Kenapa gue mohon gini? Agar si Agus itu bisa diobatin. Tapi Novi yang kelola uangnya, bukan uang itu jadi milik Agus. Gue bilang gitu. Gue udah ngomong begitu Farhad, dan Farhad udah oke. Udah oke gitu loh. Gue ngomong lah ke grupnya Novi. Nah kata grupnya Novi, kita udah daftar gugatan, udah digugat sama si Pablo. Tunggu Pablo. Waduh, gue nunggu Pablo lagi, tapi gak apa-apa lah. Itu urusan mereka. Mungkin mereka mau berjilid-jilid kali urusan ini gitu. Kalau gue kan kalau berjilid-jilid gue nggak ini kurang. Oh itu dugaan abang berarti? Dugaan gue gitu.
Jadi mereka kayaknya mau berjilid-jilid. Sebenarnya kan simpel. Kalau kamu berjilid-jilid kan Farhat udah buka ruang untuk damai. Gue disuruh bikin akte dading, ya kan? Gue bikin surat pernyataan akte perdamaian, ya kan? Bahwa si Agus diobatin sama Novi melalui yayasan, kan gitu. Jadi uangnya uang yayasan buat ngobatin Agus, kan gitu. Akte dading yang gue sampaikan ke Farhat dan Farhat udah setuju, gitu. Lalu gue lempar ke grupnya Novi. Nah grupnya Novi sebagian pengacara masih belum setuju karena maunya perang. Sampai gue bilang, kalau kita perang kita dapat nama tapi klien kita Novi renyek, bilang gitu. Jangan istilahnya kita sebagai pengacara masukin konflik interest kita ke klien kita. Kasian klien kita masuk ke dalam pusara kepentingan kita. Gue debat tadi sama pengacara Novi. Kalau mau selesai sekarang, gitu loh. Jangan bikin konflik interest di tengah tim gitu. Kasian kliennya. Kecuali kliennya memang demennya gitu loh, berjilid-jilid gitu. Gitu. Itu aja ya. Bang, mungkin langkah abang dalam menangani kasus ini seperti apa bang? Abang kan udah ditunjuk sebagai kuasa hukum Novi ya. Apa abang langkah yang mau abang ambil sebagai pengacara hukum Novi bang? Langkah yang gua ambil itu udah gua jalanin sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Novi. Novi di dalam beberapa podcast juga bilang mau tetap ngobatin Agus walaupun dia dilaporin, kan gitu. Seakan-akan beliau itu bijaksana banget, ya kan? Mencari simpati masyarakat, misalkan gitu, ya kan? Oke, keinginan dia itu gue jalanin, makanya gue memohon kepada Farhat Abbas, gitu loh. Dan Farhat Abbas sudah menginginkan damai, apalagi, gitu. Nah kalau mau damai nih, tinggal diketik surat akte dading damai, udah. Sini si Agusnya suruh kemari, diobatin sama Novi, kalau mau damai. Tapi kan mereka katanya masih menunggu di pengadilan, putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan, si Novi ngikutin apa kata gugatan pengadilan, waduh, kelar. Ingat ya. Kenapa? Ya kelar lah, dimasukin dalam pusara ini dong, pusara konflik. Kan gue udah bilang, dana yang bersumber dari sumbangan tidak boleh digugat. Itu pasal 1359 KUH Perdata. Ayat 2, baca di situ. Dana yang bisa dikembalikan apabila dana yang bersumber dari hutang piutang. Itu pasal 1359 KUH Perdata. Pasal 1, ayat 1. Ya, gue ulang lagi. Pasal 1359 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa uang yang bisa dikembalikan lagi kepada orang yang mentransfer uang ke rekening kita adalah uang yang bersifat hutang. Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata mengatakan bahwa uang yang sudah dijadikan uang sumbangan atau uang sukarela, ya, itu tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa digugat atau dituntut. Itu ada pasalnya. Jadi kalau mau ngegugat uang donasi, sumir, capek pak. Ini cuma nyari panggung doang. Gitu. Terus untuk pengobatan Agus segala macam gimana bang? Soal apanya? Pengobatan Agus, apakah seperti apa pengobatan yang akan dijalani Agus maksudnya? Pengennya Novi. Ya kan udah ada di beberapa podcast tuh. Novi maunya diobatin melalui yayasan Novi lagi seperti setia kala. Berdamai gitu. Asalkan Agus jangan keras. Kalau Agus keras juga mau nguasain duit itu kan udah gue berikan jabaran tadi. Sampai Botak Sariawan juga Farhat kek, mau Alvin Lim kek, mau gabung lagi sama Hotman Paris kek, mau apa kek, tetap nggak bisa. Undang-undangnya udah ada. Uang donasi itu nggak bisa diambil lagi. Gitu loh. Itu dasar hukumnya. Tadi di sini ini mau dijelasin secara komprehensif atau mau dijelasin ngikutin otaknya nasi uduk. Kalau otak nasi uduk pasti ngomongin ngalor ngidul, nggak ada pasalnya. Kalau gue pakai pasal, kalau setiap diwawancara gue pakai pasal. Dasar hukumnya itu. Jadi gue nggak mau ngikutin rombongan nasi uduk. Jadi empati abang terhadap Agus yang buta itu seperti apa sih bang? Gue nggak mikirin empati gue kepada Agus atau simpati gue pada Agus. Gue masa bodoh Agus mau ngapain? Mau terbalik jungkir balik bukan klien gue. Yang gue pikirin perasaan daripada klien gue si Novi. Gitu loh. Si Agus udah ditolongin nggak tahu diri. Paham nggak? Udah ditolongin sama Novi, udah jelas-jelas Novi itu dengan ikhlas nolongin Agus melalui Densus, tahu dianya datang nggak tahu diri. Gue juga nggak pikirin Agus. Gue masa bodoh dengan Agus. Gitu. Yang penting tugas gue udah gue jalanin. Gitu loh. Perasaan Agus mau hancur, mau bodoh amat, bukan klien gue, itu klien Farhat Abbas. Gue mikirin klien gue gitu loh. Yang penting jangan ada yang nyentuh klien gue siapapun. Mau donatur kek, mau si Agus kek,
yang begini, jangan coba-coba, karena gue punya dalil hukum gitu. Tapi Agus Agus sendiri dibilang sombong sama salah satu jenderal itu menurut abang seperti apa bang? Nah itu penilaian jenderal Sitohang, gue nggak ikut campur di situ, terserah dia dah. Jenderal Sitohang mau ngomong apa terserah kan, gue nggak ikut campur lah karena itu kan urusan dia. Kenapa ya, maksudnya kenapa kok kenapa nggak mengesampingkan perseteruan, keseluruhan segala macam dan mengutamakan pengobatan artis ya? Menurut abang gimana bang? Apakah emang sebenarnya fokus ke pengobatan cuma emang banyak Ya kan gue udah bilang dari tadi, dari awal gue mau ditunjuk jadi pengacara Novi. Kalau mau nih kasus beneran mau diurus secara manusiawi, ayo, tapi jangan banyak pengacara. Tapi kalau pengacara ini maunya pansos, akan berjilid-jilid nih kasusnya, kan bener berjilid-jilid gitu loh. Karena yang ini ngomong ini pinter, yang ini so pinter ngomong ini, so ini. Tapi bicara pasalnya kagak. Akhirnya jadi nasi uduk semua gitu loh. Gitu. Kalau gue memang orangnya keras kalau berbicara, tapi demi kebenaran, gitu. Makanya gue banyak yang benci, karena orang demi kebenaran itu selalu benci sama orang. Dan gue masa bodoh itu. Selama gue bisa menjabarkan semua kebenaran itu dengan secara spesifik, gue akan jabarkan terus, gitu. Dan gue gak peduli omongan orang. Gitu. Ya, oke. Lalu mau wawancara lagi tuh.